Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang juga akan segera bagi dividen ya. Mereka bergerak di bidang konsumer. Konsumer seperti apa? Mereka memproduksi obat, memproduksi produk kecantikan, dan juga memproduksi vitamin dan lain-lain, yakni adalah Temposcan Pacific Tbk dengan kode emiten TSPC. Alasan saya membahas perusahaan yang satu ini karena mereka akan sekali lagi akan segera membagikan dividen ya, sebesar Rp20 per lembar saham pada come date-nya 30 November 2021. Jadi masih ada waktu sekitar 6 hari lagi sampai come date-nya tiba. Kita akan berkenalan dengan TSPC ya. Ya, ini kita akan melihat sejarah singkat mereka. Ini beberapa produk yang mereka produksi, ada Botex, Hemaviton, My Baby, dan Marina, dan lain-lain. Jadi mereka merupakan bagian daripada Tempo Group, ya, bagian daripada Tempo Group yang waktu itu awalnya memulai kegiatan usahanya melalui pendirian PT PD Tempo, ya, pada tanggal 3 November 1953. Jadi udah lama banget teman-teman ya, bergerak di bidang perdagangan produk farmasi. Lalu perseroan dibentuk melalui proses restrukturisasi pada tahun 1991 dan semula perseroan bernama PT Scan Chemie ya, yang pada tahun 1970 memulai kegiatan produksi komersial produk farmasi dalam skala besar. Seiring dengan perjalanan waktu, perseroan melalui entitas anaknya juga telah memproduksi produk kosmetik dan produk konsumen sejak tahun 1977. Dan tahun 1994 mereka melakukan IPO dengan kode emiten TSPC. Ya, lalu tahun 1995 mereka melakukan pemecahan ya. Jumlah saham tersebut telah meningkat menjadi 150 juta lembar dengan dirubahnya nilai nominal masing-masing saham perseroan dari Rp1.000 menjadi Rp500 per lembar saham, pemecahan saham, stock split. Lalu tahun 1998 mereka melakukan penawaran umum terbatas yang pertama ya, sehingga profitnya bertambah. Lalu tahun 1999 meskipun terimbas krisis ekonomi Asia, perseroan membayar lebih awal 105 juta dolar USD untuk pinjaman sindikasi luar negeri, dan sejak itu perseroan memiliki posisi kas bersih yang surplus. Mantap banget ya teman-teman. Lalu tahun 2003 melakukan implementasi SAP. Lalu mereka juga membangun pabrik farmasi baru di Cikarang dengan luas area total 76.105 meter persegi yang diresmikan pada tahun 2006. Lalu tahun 2006 mereka sekali lagi melakukan pemecahan saham ya. Lalu tahun 2007 memperluas bisnis internasional ke Thailand serta mendirikan Temposcan Philippines di tahun 2010 dan Temposcan Pacific Malaysia di tahun 2012 ya. Seiring dengan terus berkembangnya perseroan, kantor pusat Temposcan pindah ke Temposcan Tower di Jalan HR Rasuna Said KAV 34 Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia, yang terdiri dari 30 lantai dan 4 basement seluas total 72 meter persegi dan diresmikan pada tanggal bulan Maret 2012 ya. Lalu tahun 2017 mereka mulai membangun pabrik baru CPCMG yang berlokasi di Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan telah beroperasi sejak Februari 2019. Saat ini fasilitas produksi perseroan terletak di 9 lokasi. Lalu kita akan melihat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi mereka ya. Yang pertama, Komisaris ada Bapak Handojo Selamet Murjadi sebagai Presiden Komisaris. Lalu Ibu Dewi Murni Sukahat sebagai Komisaris. Lalu Bapak Kustantina sebagai Komisaris Independen. Lalu Bapak Julian Adrian Pasha sebagai Komisaris Independen juga. Bapak Suparni Parto Setiono. Dan sekarang Presiden Direkturnya ada Imade Dharma Wijaya. Lalu Wakil Presiden Direkturnya Ibu Diana Wirawa. Lalu ada Ibu Riza Prasojo juga. Lalu Direkturnya Bapak Prayoga Wahyudianto, Ibu Hartati Susanto, Ibu Linda Lukitasari, Ibu Shania. Lalu Ibu Rori Ta'lim juga, dan Bapak Beni Setiawan. Dan kita akan melihat beberapa produk mereka. Jadi ada produk kesehatan, produk konsumen, kosmetik, obat resep, alat kesehatan, layanan distribusi, layanan manufakturnya. Yang pertama Heart Care. Kita lihat di sini ada banyak sekali brand-brand yang kita kenal sebagai Botrax, Neuremasil, Oskadon, Brodexin, Oskadir, dan lain-lainnya. Terus ada Hemaviton juga, Vidoran juga ada teman-teman. Lalu ada lagi Vidoran yang untuk produk susu. Ada susu ibu, susu anak, dan lain-lain. Lalu ada Botrax lagi dan di sini. Lalu next kita akan melihat produk konsumen mereka. Ada beberapa seperti Marina, Claudia, My Baby, dan juga SOS ya. Saya sering beli SOS untuk produk yang itu untuk semprot-semprot antiseptik. Ya, cukup murah dan banyak isinya. Lalu next ada kosmetik juga, Optima 2, Marina, dan juga beberapa lainnya seperti Teflon dan lain-lainnya.
Next ada obat resep juga ada. Ini dia. Lalu ada lagi alat kesehatan. Alat kesehatannya seperti ini, Tempo Diagnostik. Ini layanan distribusi mereka. Lalu next, kita akan melihat layanan manufaktur mereka. Di sini yang terakhir ya. Oke, begitulah tentang bisnis daripada Temposcan. Dan sekarang kita akan melihat mereka menawarkan peluang bisnis bagi kita yang ingin bekerja sama dengan TSPC. Ini yang bergerak di bidang distribusi dan juga ada yang pembelian. Lalu ada lagi yang promosi. Ya, semuanya terbuka untuk kerjasama dengan Temposcan ya. Bagi yang tertarik nanti boleh akses di website mereka, temposcangroup.com. Dan bagaimana sih keuangan daripada TSPC? Jujur saya cukup optimis ya tentang TSPC ini karena mereka bergerak di bidang konsumer. Dan juga mereka bisa sampai bagi dividen loh, Rp30 per lembar saham ya. Bagaimana sih kinerja keuangan daripada TSPC? Mari kita lihat sama-sama di RTI Business. Dan beginilah penampakan fundamental daripada TSPC. Kita lihat di sini memang menarik banget ya. Mereka nggak pernah rugi. Kita lihat di sini dan juga mereka rajin bagi dividen. Akan segera bagi dividen Rp20 per lembar saham pada come date 30 November 2021 ya. Cukup rajin bagi dividen 2016, 17, 18, 19, 20, 21 ya. Mereka melakukan listing tahun 1994 ya. Cukup menarik. Lalu kita akan melihat tentang fundamentalnya di sisi operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice. Operating mereka sehat banget ya, karena produk mereka sangat dipercaya. Di sisi PR-nya 9,33 kali dengan PBV 107 kali, jadi masih standar-standar saja sih. Di sisi operating profit margin 8%, net profit margin 6%. Lalu di sisi liquidity cash ratio-nya 133%, dengan quick ratio 123%, dan current ratio 308%. Jadi dengan cash saja mereka sudah dapat membayar hutang jangka pendeknya ya, jadi aman-aman saja keuangannya. Apakah TSPC ini menarik untuk diinvestasikan? Ya, saya akan bilang ini menarik ya. Tadi kemarin saya juga ada masuk LSPC dengan berharap mereka dapat memberikan capital gain ya. Saya masuk di harga 1505, tapi nggak tahu nanti apakah hari ini akan naik atau masih harus tunggu beberapa hari lagi ya. Atau nanti kalau stagnan, kalau ada saham yang lebih menarik, saya akan beralih ke saham yang lain. Begitulah tentang TSPC yang akan segera bagi dividen sebesar Rp20 per lembar saham, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.